Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Yang daripada Yesus. Haleluya. Engkau ulurkan tangan menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Pondok Pesantren Al Zaitun, tempat Mbah Udin pernah menjadi seorang guru dan juga pernah menjadi maling motor serta satpam. Jadi memang Saipudin ini luar biasa ya. Biasanya orang jenjang karir itu dari satpam naik jadi guru, naik terus sampai ke atas ya. Kalau Saipudin terbalik, dari atas turun terus ya. Turun terus sampai paling bawah nantinya dia. Tapi duluan kabur. Ya, belum sampai paling bawah udah duluan kabur Saipudin. Dan kita tahu bahwa Al Zaitun ini memang selalu penuh dengan kontroversi. Mereka berdoa kepada Yesus dan ada orang Islam yang mengaminkan, berarti seolah-olah orang Islam membenarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Toleransi itu di sini dan orang-orang Al Zaitun ini melampaui batas. Ini saya berbicara akidah ya teman-teman. Setelah video azan yang tidak lazim kemarin saya bahas, ternyata banyak sekali penyimpangan yang dilakukan, banyak sekali memang yang dilakukan oleh Al Zaitun ini. Ya, saya masih tetap di dalam pembahasan Al Zaitun karena ketika saya melihat suatu ketidakwajaran, maka pasti di situ banyak sekali ketidakwajaran dan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Contohnya, di video ini sekarang saya ingin mereaction satu video di mana mereka membagikan ketika masjid itu dibangun, mereka mengundang orang-orang non-muslim untuk berdoa di dalamnya. Ya, yang saya takutkan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada organisasi-organisasi dari luar yang ingin merusak negara kita dengan memanfaatkan tangan saudara-saudara kita. Itu yang saya takutkan. Ya, saya sangat takut bahwa negara kita ini bisa diadu domba oleh orang-orang luar, oleh kepentingan luar gitu kan. Apalagi kita tahu cara untuk menghancurkan Indonesia ini cuma satu. Buatlah Islamnya itu kacau balau. Ya, karena Islam di sini kan 87%. Maka otomatis yang harus dibuat chaos itu agamanya. Kalau cuman suku, ya susah gitu. Misalnya oke lah, Jawa itu 65%, 60% kalau nggak salah, sampai 65%. Misalnya Jawa diadu domba. Ya, tapi masih susah gitu. Lebih gampang kalau agama, karena 87% Islam, ya, dan ini sangat vokal gitu. Jadi caranya adalah dilaga, diadu domba. Ya, diadu domba terus umat muslim yang ada di Indonesia, termasuk ya, dengan menggunakan tangan-tangan orang Indonesia sendiri. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada, bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, bekerjasama dan tempat itu bekerjasama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan ya umat Kristen. Dan semua dan khususnya hari ini lewat Kawarna kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Jadi yang memimpin doa orang Kristen, yang mengaminkan orang Muslim mungkin begitu. Hebat, hebat. Seolah-olah mereka tidak yakin dengan Tuhannya sendiri. Ya, seolah-olah orang Islam butuh bantuan doa dari orang Kristen, di mana orang Kristen berdoa kepada Yesus dan orang Islam mengaminkan. Orang Islam mengaminkan orang Kristen yang berdoa kepada Yesus. Ini saya berbicara akidah ya teman-teman. Jadi bagi kalian subscriber saya yang non-muslim, mohon jangan baper ya, karena saya di sini berbicara tentang akidah, keyakinan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun dan dilindungi oleh undang-undang juga. Baik, kembali lagi kepada pembahasan bahwa ketika ada orang non-muslim, mereka berdoa kepada Yesus dan ada orang Islam yang mengaminkan, berarti seolah-olah orang Islam membenarkan bahwa Yesus adalah
Tuhan. Karena apa? Seolah-olah mengaminkan. Dan apalagi memang mereka toleransi kebablasan, mencampur adukkan akidah. Seperti sholat Idul Fitri, mengundang orang Kristen. Kenapa harus mengundang? Gak perlu. Kalau memang mau diundang, jangan masukkan kepada barisan sholat. Taruh di tempat yang lain. Baru setelah selesai sholat, halal bihalal, bertemu, salaman, tidak apa-apa. Jangan sampai memasukkan orang Kristen berdoa bersama-sama. Karena apa? Sholat terdiri dari antara doa dan gerakan. Berarti mereka ketika ngundang orang non-muslim duduk di situ, mereka juga akan berdoa dengan gerakan juga. Sama-sama beribadah, tetapi Tuhannya berbeda. Ini yang dipermasalahkan. Ini yang saya bahas. Terkhusus juga dengan doa ini. Di dalam masjid yang memimpin doa adalah orang Kristen. Dan yang mengaminkan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah contoh yang tidak dibenarkan di dalam sistem akidah kita. Gak boleh teman-teman. Gak boleh. Memberi kesan kepada orang lain seolah-olah agama mereka itu benar, maka ini juga salah. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Ini adalah dalil yang paling populer di tengah umat Islam dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya, dengan sistem toleransi kita jangan pakai itu inna dina indallahil Islam. Sama, agamanya sama-sama benar. Boleh teman-teman. Ya, boleh. Orang Islam menganggap agamanya paling benar itu adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang. Orang Kristen juga memilih hak dilindungi juga dengan undang-undang bahwa agama mereka paling benar. Tetapi ada garis yang tidak boleh dilewati, yaitu garis akidah, garis keyakinan. Bahwa keyakinan mereka harus diyakini dengan kelompok mereka sendiri, dan keyakinan kita, Islam, juga diyakini dengan orang-orang kita sendiri. Tidak boleh saling mengajak, menuntut untuk mempercayai keyakinan kita kepada orang lain. Begitu. Mereka berdoa kepada Yesus dan kita mengaminkan. Seolah-olah orang-orang Islam ini memberikan kesan kepada mereka bahwa Yesus memang Tuhan. Begitu kan? Berapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai. Kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Iya. Kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus rawat, Tuhan terus berhati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan Syekh, dan kami berdoa untuk kesehatan Syekh di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat bersama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan Kami perintahkan malaikat Tuhan. Jadi manusia memerintah malaikat. Kami memerintahkan malaikat Tuhan katanya. Ya Allah, malaikat tidak bisa diperintah manusia. Ya, kalau di Islam, malaikat tidak bisa diperintah manusia, tetapi Allah yang memerintah malaikat bersujud kepada manusia, yaitu Nabi Adam dulu. Oke, kembali lagi kepada pembahasan. Mereka membahas tentang Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, tidak perlu diselesaikan karena saya sudah tahu isinya. Berisi doa-doa. Ya, mereka berdoa kepada Yesus, mereka meminta keberkahan kepada Yesus untuk dilancarkannya pembangunan masjid. Dan di situ, teman-teman, bukan cuma orang non-muslim, ada orang muslimnya juga yang ikut beraminkan seraya mengangkat tangan seperti ini. Ini adalah sistem akidah yang dicampur adukkan, ya. Islam, Kristen ditaruh dalam gelas terus diulek. Islam dan Kristen ditaruh di dalam satu wadah, terus diulek gitu. Akidahnya sama. Ingat, kita itu dilarang di dalam mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Toleransi yang paling tepat, toleransi yang paling benar, toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu adalah dengan cara kita menghormati mereka beribadah, memberikan tempat mereka untuk beribadah. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan antara satu ibadah dengan ibadah orang lain atau agama lain, karena Tuhannya berbeda. Bahkan Rasulullah pun ketika diminta untuk bergantian untuk menyembah Tuhan orang-orang kafir, Rasulullah tidak mau. Meskipun dijanjikan Rasulullah sehari beribadah di agama orang kafir, maka seterusnya orang kafir ini akan beribadah di dalam agama Islam. Tapi Rasulullah menolak
Dan ini umat Islamnya bukan bergantian beribadah, tetapi beribadah bersama-sama di satu tempat. Salat Idul Fitri, undang orang Kristen duduk di situ. Dan ini juga berdoa dengan orang Kristen, begitu. Ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini adalah pemikiran liberal, ini adalah pemikiran yang melampaui batas, ya. Toleransi itu di sini, dan orang-orang Al-Zaitun ini melampaui batasnya. Sudah diajarkan bertoleransi, tapi mereka ini melampaui batas.